biasa di sini. Informasi berikutnya, belasan warga negara asing asal Tiongkok diduga menyerang sejumlah prajurit TNI di wilayah pertambangan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Penyerangan diduga terjadi di sekitar area latihan militer. Drone. Tahan, Jonah. Ini kau. Pegang, tidak. Yuk. Mana drone-nya? Drone mana? Nih. Drone mana? Woi. Ambil. No. Kamu. Kodam Tanjung Pura mengungkap 15 warga negara Tiongkok asal Beijing ini menyerang beberapa prajurit Batalion Zipur 6 SD yang sedang latihan militer. Area latihan militer tersebut dekat dengan area lokasi PT SRM di Ketapang, Kalimantan Barat. Sebelum penyerangan, sejumlah prajurit menerima laporan dari Satpam PT SRM terkait aktivitas penerbangan drone tak dikenal di sekitar area latihan militer. Pangdam 12 Tanjung Pura Maijen TNI Jamalulail menyatakan Mabes TNI kini mengambil alih penanganan kasus karena berkaitan dengan warga sipil negara asing. Kalau orang asing itu ada kekhususan gitu. Jadi memang orang asing, karena ini antara orang asing kepada warga kita. Jadi kita bukan, kecuali saya bilang kalau orang asingnya bawa senjata, pakai uniform, dia mau perang ya saya hadepin gitu kan. Karena dia mau perang, tapi ini kan orang asing dalam hubungan non operasi militer ya. Jadi dari Jakarta yang tadi Ambil alih. ya sesuai fungsi mereka sih. Tahan, Jonah. Saudara, belasan warga negara asing asal Tiongkok diduga menyerang prajurit TNI di Ketapang, Kalimantan Barat hari Minggu lalu. Kita tanyakan lebih dalam terkait hal ini kepada Asisten Intelijen Kasdam 12 Tanjung Pura. Maksud kami Kapendam 12 Tanjung Pura, Dodi Sandra Yusuf. Selamat malam, Pak Dodi. Selamat malam, Mas Radi. Baik, Pak Dodi, saya ingin lebih dahulu tahu bagaimana kronologi penyerangan yang terjadi pada hari Minggu lalu. Baik, pada saat itu bahwa anggota kita dari Batalion Zipur 6 SD sedang melaksanakan persiapan untuk kegiatan pelatihan dalam satuan. Kemudian mereka mendapatkan laporan dari satpam perusahaan yang dimana melihat drone yang terbang di sekitar lokasi area latihan. Kemudian 4 prajurit tersebut mendatangi lokasi, kemudian ternyata melihat dan menemukan ada 4 orang WNA yang mengendalikan. Kemudian saat dimintai keterangan, mungkin karena kendala bahasa, kemudian mereka seperti memanggil seseorang. Oke. Kemudian datanglah kira-kira kurang lebih 11 orang lainnya yang tadi itu membawa senjata tajam. Ada parang, kemudian airsoft gun, dan juga alat setrum. Demikian, Mas. Baik, pada saat itu anggota TNI berseragam ya Pak Dodi ya? Betul. Oke. Di situ ada latihan dalam satuan kegiatan, latihan dalam satuan. Dan informasi yang saya terima, para warga negara asing ini menerbangkan drone. Benar begitu, Pak Dodi? Betul. Nah, dari anggota kami menyampaikan seperti itu. Apa maksud mereka menerbangkan drone itu? Tujuan mereka menerbangkan drone itu untuk apa, Pak Dodi? Untuk sampai saat ini masih dalam penyidikan. Jadi nanti akan disampaikan untuk motif mereka untuk menerbangkan drone tersebut. Baik. Lalu langkah anggota TNI pada saat itu bagaimana, Pak Dodi? Kemudian pada saat anggota TNI didatangi oleh 11 orang lain dari WNA tersebut, jadi totalnya 15, kemudian melaksanakan komunikasi dalam bahasa Inggris, tapi mungkin karena ada kendala bahasa, kemudian mereka mengeluarkan parang, kemudian mencoba mendekati dan berbuat hal yang tidak diinginkan, maka anggota kita mengambil langkah taktis, kemudian mundur ke arah area berusaha. Baik. Nah, setelah diketahui mereka itu membawa senjata tajam ya pada saat itu, lalu langkah yang dilakukan anggota meminta bantuan atau backup atau bagaimana, Pak Dodi?
anggota langsung kembali ke tempat areal perusahaan, kemudian mereka yang dari WNA tidak mengejar dan lain sebagainya, Oke. anggota langsung melaporkan kepada pimpinan. Oke. Tidak ada penebalan pasukan. Oh, tidak ada Karena itu penambahan pasukan. merupakan Baik. mereka adalah kegiatan latihan. Oke, baik. Pada saat itu ada berapa anggota TNI di lapangan, Pak Dodi? Kurang lebih sekitar ada 20 sampai 30, namun yang pada saat kondisi pelaksanaan latihan itu ada sekitar 4 pada saat posisi yang dilapori satpam tersebut. Artinya pada saat itu Anda tadi mengatakan ada kendala bahasa ya, meskipun berbahasa Inggris, namun mereka juga tidak bisa dengan lancar berbahasa Inggris, begitu ya Pak Dodi ya? Nah, Betul. ya pada Mereka saat itu tidak mengerti, baik. Nah pada saat itu lanjutan setelah ada kendala bahasa itu, mereka tahu bahwa yang dihadapi mereka itu sebenarnya adalah aparat TNI begitu, anggota TNI, aparat militer Indonesia. Apakah mereka tahu itu? Seharusnya mereka tahu. Harusnya mereka tahu ya, karena berseragam juga begitu ya Pak Dodi ya? Betul. Baik. Oke, sejauh ini tindakan hukum bagi para WNI yang melakukan penyerangan ini sudah ada tindak lanjut, Pak Dodi? Nah, saat ini mereka sedang dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, kemudian juga dari imigrasi juga sedang mengecek Oke. izin tinggal mereka yang berada di Indonesia ini. Jadi kami masih menunggu hasilnya, kemudian akan dilaksanakan langkah-langkah berikutnya. Oke, termasuk dari mana mereka masuk ke wilayah Indonesia ini juga masih belum diketahui ya Pak Dodi? Nah, belum, nanti kami menunggu dari hasil dari kepolisian ataupun imigrasi yang akan mengkonfirmasi itu. Baik. Kami tunggu lagi nanti dari informasi dari sana, Pak Dodi. Nanti kalau memang ada perkembangan informasi, kami akan kembali mengupdate informasinya dari rekan-rekan anggota di sana, termasuk juga dari Pak Dodi ya. Baik, terima kasih Kapendam 12 Tanjung Pura, Kolonel Infanteri Yusuf Dedi Sandre yang telah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Pak, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih. Tetap bersama kami, tumpukan kayu gelondongan yang terbawa banjir menutupi sebagian area di Desa Sekumur, Kecamatan Seukrak, Aceh Tamiang,